Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rezukar Pransah. Saya perwakilan dari kelompok 7 dan rekan saya Lin Sulastri. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah pendalaman akidah akhlak di madrasah, yakni akan membahas tentang memahami pengertian akhlak, tujuan, ruang lingkup, persamaan dan perbedaan dengan istilah-istilah lain. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi pengertian akhlak. Menurut bahasa, perkataan akhlak yang mengandung arti budi pekerti, tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan secara istilah, makna akhlak adalah suatu sifat yang melekat dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari situlah memunculkan perilaku yang spontan, mudah, tanpa memerlukan pertimbangan. Berdasarkan makna di atas, dapat dipahami bahwa apa yang konkret dari setiap aktivitas sangat ditentukan oleh kondisi jiwa pelakunya yang berupa tingkah laku, perangai, dan tabiat. Yang kedua, ruang lingkup akhlak. Berdasarkan berbagai macam definisi akhlak, maka akhlak tidak memiliki batasannya. Ia melingkupi, mencakup semua kegiatan, usaha, dan upaya manusia, yaitu dengan nilai-nilai perbuatan. Dalam perspektif Islam, akhlak itu komprehensif dan holistik, di mana dan kapan saja mesti berakhlak. Oleh sebab itu, merupakan tingkah laku manusia dan tidak akan pernah berpisah dengan aktivitas manusia. Yang ketiga, tujuan akhlak. Melihat dari segi tujuan akhir setiap ibadah adalah perbuatan takwa. Bertakwa mengandung arti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Ini berarti menjauhi perbuatan-perbuatan jahat dan melaksanakan perbuatan baik atau akhlakul karimah. Orang yang bertakwa berarti orang-orang yang berakhlak mulia, berbuat baik, dan berbudi luhur. Yang keempat, hubungan akhlak dengan akidah. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapat perhatian istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Islam menggabungkan antara agama yang hak dan akhlak. Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia dan menjadikan sebagai kewajiban atau taklif di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Atas dasar ini, agama tidak mengutarakan akhlak semata tanpa dibenahi rasa tanggung jawab. Bahkan agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya karena agama tersusun dari keyakinan dan perilaku. Oleh karena itu, akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan dan tidak cukup hanya disimpan dalam hati, namun harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. Hasbi As-Siddiqi di dalam buku Al-Islam mengatakan bahwa kepercayaan dan budi pekerti dalam pandangan Al-Quran hampir dihukum satu, dihukum setara, sederajat. Lantaran demikian, Tuhan mencurahkan kehormatan kepada akhlak dan membesarkan kedudukannya. Bahkan Allah memerintahkan seorang muslim memelihara akhlaknya dengan kata-kata perintah yang pasti, terang, jelas. Para muslim tidak dibenarkan sedikit juga menyia-nyiakan akhlaknya, bahkan tak boleh memudah-mudahkannya. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan, dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanyalah merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau,
orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu fikih. Ilmu fikih tidak dapat dipisahkan dari ilmu akhlak, meskipun keduanya bisa dibedakan, tetapi keduanya saling terkait. Pemisahan ilmu fikih dari ilmu akhlak secara tajam akan mengakibatkan ilmu fikih kehilangan keindahannya. Tanpa ilmu akhlak, ilmu fikih hanya merupakan bangunan yang kosong, sunyi, dan tidak membawa kepada ketentraman dan ketenangan hati. Dan sebaliknya, ilmu akhlak tanpa ilmu fikih dalam artinya yang luas akan menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah. Singkatnya, hubungan antara ilmu fikih dengan ilmu akhlak adalah seperti bangunan dan isi serta hiasan bangunan tersebut. Jadi, ilmu tauhid merupakan pondasinya yang kokoh dan kuat. Ilmu fikih merupakan bangunannya yang megah, dan ilmu akhlak merupakan isi dan hiasannya yang indah. Yang keenam, hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf memiliki hubungan yang berdekatan. Pengertian ilmu tasawuf adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui hal-hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukan jiwa. Tujuan ilmu tasawuf itu sendiri adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang terpuji. Dengan demikian, dalam proses pencapaian tujuan bertasawuf, seseorang harus terlebih dahulu berakhlak mulia. Jadi, hubungan antara ilmu akhlak dan ilmu tasawuf dalam Islam ialah bahwa akhlak merupakan pangkal tolak tasawuf, sedangkan tasawuf adalah esensi dari akhlak itu sendiri. Yang ketujuh, hubungan antara ilmu akhlak dengan ilmu filsafat. Sebagaimana ilmu tasawuf, ilmu filsafat juga mempunyai hubungan yang berdekatan dengan ilmu akhlak, di mana ilmu akhlak merupakan salah satu cabang ilmu tasawuf. Pengertian ilmu filsafat adalah ilmu yang pengetahuan yang berusaha menyelidiki segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran. Dengan demikian, jelaslah bahwa etika atau akhlak termasuk salah satu komponen dalam filsafat. Banyak ilmu-ilmu yang pada mulanya merupakan bagian filsafat, karena ilmu tersebut kian meluas dan berkembang, akhirnya membentuk disiplin ilmu tersendiri dan terlepas dari filsafat. Demikian juga etika atau akhlak dalam proses perkembangannya, sekalipun masih diakui sebagai bagian dalam pembahasan filsafat, kini telah merupakan ilmu yang mempunyai identitas sendiri. Demikianlah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.